Di tengah hamparan sawah yang menghijau, ada cerita tentang bagaimana sebidang tanah wakaf bisa mengubah kehidupan ratusan orang. Sejak akhir tahun 2022, Koperasi BMI Group mengelola program Sawah Wakaf, sebuah ikhtiar mengolah tanah wakaf menjadi lahan produktif yang hasilnya disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan. Kini, setelah 7 kali masa tanam, program ini telah menghasilkan lebih dari 200 ton padi dan menyentuh kehidupan ratusan penerima manfaat setiap musimnya. Program Sawah Wakaf BMI dimulai pada masa tanam pertama, bulan Desember 2022 hingga Maret 2023. Lahan yang dikelola saat itu seluas 10,2 hektar, dikerjakan oleh 39 orang petani. Hasil panen perdana tercatat sekitar 10,5 ton. Angka yang mungkin belum terlalu besar, tapi ini adalah langkah awal. Langkah pertama untuk membuktikan bahwa tanah wakaf bisa dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata. Kita punya cita-cita sawah wakaf itu seluas 100 hektar, Pak. Iya. Artinya secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan. Iya. Terutama bagi para bapak-bapak Iya. yang memang profesinya sebagai petani, yang mengelola, yang menggarapnya itu petani pribuminya. Iya. Pada masa tanam kedua, Mei hingga Agustus 2023, dengan lahan dan jumlah petani yang sama, hasil panen melonjak lebih dari 2 kali lipat, sekitar 24,9 ton. Masa tanam ketiga, Desember 2023 hingga Mei 2024, lahan diperluas menjadi 11,4 hektar. Hasil panen sekitar 26,1 ton. Lalu, pada masa tanam keempat, April hingga September 2024, terjadi lonjakan signifikan. Dari lahan yang sama, 11,4 hektar, hasil panen mencapai 37,1 ton. Ini menunjukkan bahwa produktivitas petani terus meningkat seiring pengalaman dan pengelolaan yang makin baik. Namun perjalanan tidak selalu mulus. Masa tanam kelima, Desember 2024 hingga Maret 2025, hasil panen turun sekitar 29,2 ton. Kondisi cuaca, ketersediaan air, dan faktor alam lainnya memang menjadi tantangan yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi program ini membuktikan ketahanannya. Dan alhamdulillah dulunya nggak dikasih pengairan, tapi sekarang alhamdulillah udah dikasih pengairan. Semacam dompleng. Ada istilahnya, ada pendampingan gitu ya Pak dari Koperasi BMI ini. Ada. Tadi yang disampaikan Bapak bahwa dibuatkan fasilitas dompleng air itu. Iya, ada. Sebenarnya dompleng air itu manfaatnya seperti apa Pak? Jadi kalau istilahnya kan nggak ada hujan, waktu kemarau, kan kita misalkan jadi jauh nih. Kalau tahu sendiri kan, kalau istilahnya kita kepake alkon kan, bensinnya tahu sendiri. Kalau solar kan bisa kita bareng-bareng misalkan beli solar, tinggal hidupin doang dompleng, ngalirin, bantu ke petani. Adanya dengan ini pun gotong royong juga makin meningkat ya. Iya. Komunitas petani di sini juga lebih sama-sama karena pasti nanamnya sama bareng, bener nggak? Iya, bareng. Nanam bareng, panen juga Bareng. Wah, luar biasa berarti. Selain tadi fasilitas untuk mendukung supaya hasil sawah tani ini juga lebih bagus, lebih banyak hasilnya. Selain itu pendampingannya dari Koperasi BMI apa aja Pak? Mungkin dalam hal ini. Iya. Kendaraan operasional juga udah dibeliin Pak. Kendaraan Iya, operasional juga sudah buat ngangkutin gabah dari sawah ke rumah. Gerandong ada. Gerandong juga Iya, sudah ada. Kalau untuk dalam proses tanamnya barangkali ada bantuan pendampingan obat-obatan atau ada penyuluhan dari tenaga ahli mungkin. Ada dari Pak Johan. Dari Pak Johan. Iya. Jadi penyuluhan dari masalah praktek dia kasih obat, pupuk apa. Tapi kebanyakan lah di sini mah Pak, istilahnya nggak kalau misalkan pupuknya terlalu banyak kan minimal kan biayanya. Oh gitu. Iya, jadi minim dari biaya. Pokoknya taunya orang sini mah, petani sini mah urea sama MPK doang. Oh gitu. Kalau obat-obat cairan kayak gitu
nggak terlalu yakin. Nggak terlalu Iya. yakin. Tapi artinya maksudnya itu bagian sebuah penawaran, tapi pendampingan yang dilakukan oleh tenaga ahli tadi kayak seperti Pak Johan yang memang bekerja sama dengan Koperasi BMI itu memberikan arahan segala macam ada ya. Iya, Pak, ya? alhamdulillah benar. Benar Dari ya? arahan-arahan dari Pak Johan itu benar, Oke. manfaat benar. Manfaat. Iya. Semenjak ada dibantuin sama penyuluhan sama Pak Johan, ada peningkatan. Jadi tadinya hasil panen itu seluruhnya 20 ton, jadi meningkat 30 ton. 30 Itu gabah basah. Gabah basah itu Iya. ya. Masa tanam ke-6, April hingga Agustus 2025, mencetak rekor tertinggi, sekitar 39,8 ton dari 11,4 hektar. Ini adalah pencapaian terbaik sepanjang program berjalan. Dan pada masa tanam ke-7 yang baru saja selesai, Desember 2025 hingga Maret 2026, dengan lahan yang kembali diperluas menjadi 12,4 hektar dan dikerjakan oleh 31 petani, hasil panen tercatat sekitar 32,6 ton. Mari kita lihat pencapaian secara keseluruhan. Dalam 7 masa tanam selama kurang lebih 3,5 tahun, sawah wakaf BMI telah menghasilkan total lebih dari 200 ton padi. Luas lahan yang dikelola tumbuh dari 10,2 hektar di awal menjadi 12,4 hektar, peningkatan lebih dari 20%. Produktivitas pun meningkat secara konsisten. Jika pada masa tanam pertama rata-rata hasil per hektar sekitar 1 ton, kini sudah mencapai kisaran 2,6 hingga 3,5 ton per hektar, mendekati standar produktivitas sawah nasional. Tapi angka produksi hanyalah separuh cerita. Yang lebih penting adalah kemana hasil panen ini disalurkan. Setiap musim panen, hasilnya didistribusikan kepada 3 kelompok penerima manfaat. Pertama, penerima manfaat utama keluarga-keluarga yang terdaftar dalam program. Kedua, 25 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang mendapat perhatian khusus. Dan ketiga, 20 warga duafa yang tinggal di sekitar lokasi sawah wakaf. Pada masa tanam pertama dan kedua, beras disalurkan kepada 307 penerima utama, ditambah 25 ODGJ dan 20 duafa, total 352 orang per musim. Angka ini terus bergerak. Masa tanam ketiga, 311 penerima utama. Masa tanam kelima sempat mencapai 313. Dan pada masa tanam ketujuh yang baru selesai, ada 291 penerima utama. Secara kumulatif, selama 7 musim panen, program ini telah menyentuh lebih dari 2.400 titik penyaluran, memastikan bahwa setiap butir padi dari tanah wakaf ini sampai ke tangan yang membutuhkan. Dan ternyata panennya pun juga masih bisa dirasakan bukan hanya oleh petani sebagai bagi hasilnya ya Pak, Iya. tapi juga bermanfaat buat orang-orang sekitar sini, Iya. terutama para duafa, para janda yang memang memerlukan santunan. Jadi setelah sawah wakaf ini panen, lalu dijadikan padi, digiling gitu ya, setelah itu disalurkan kembali kepada para duafa. Dan sebagian duafa itu ada di wilayah sawah wakaf ini yang di sini. Minimal itu ada 20 orang. Yang tidak bisa diukur oleh angka adalah perubahan yang terjadi di kehidupan mereka. Rasa terjamin akan kebutuhan pangan pokok, perhatian terhadap saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa, dan solidaritas kepada warga duafa di sekitar sawah. Inilah esensi wakaf produktif, aset yang tidak habis, tapi terus menghasilkan manfaat. Terus ada juga manfaat dari hasil berasnya itu dikasih ke kaum dupa di kampung-kampung kita. Ada minimal 22 orang yang dikasih. Di sekitar kampung sini Iya, ya, sekitar 20. kampung sini. Setiap panen itu? Iya, setiap panen, Pak. Setiap panen yang didapat. Di balik semua angka ini, ada tangan-tangan yang bekerja setiap hari di sawah. Sebanyak 31 petani saat ini aktif mengelola lahan wakaf ini. Mereka bukan sekedar pekerja,
Mereka adalah mitra dalam program wakaf produktif ini. Semoga panen-panen berikutnya lebih meningkat lagi. Ya, Panen-panen berikutnya lebih bagus lagi. maksimal lagi. Dari hasil sawah ini semakin bermanfaat baik untuk koperasinya, baik untuk petaninya, baik untuk warga sekitarnya. Iya. Dari 10,2 hektar menjadi 12,4 hektar. Dari 10 ton menjadi hampir 40 ton di masa puncak. Dari 1 musim tanam menjadi 7 dan terus berjalan. Sawah wakaf koperasi BMI Group adalah bukti bahwa wakaf bukan hanya tentang menyerahkan harta. Wakaf adalah tentang menciptakan manfaat yang berkelanjutan untuk petani yang mengolah, untuk penerima yang membutuhkan, dan untuk kita semua yang ingin menjadi bagian dari kebaikan yang tidak pernah berhenti mengalir. Baik, semoga sukses selalu. Sehat selalu Pak RW Golek, Pak Suharta, dan Pak Halimi. Salam kepada petani-petani yang lainnya. Sampai berjumpa, sahabat BEN News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.